Segenap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah pada saat ini, Minggu 28 Januari 2024, dengan tema Antara Pengetahuan dan Kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memasuki ibadah dengan bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4 bait pertama. Hai mari sembah. Hai mari Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari kita memuji nama Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-puji. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankanlah pada saat ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Urapi hati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus 1 ayat 21 sampai 28. Markus 1
ayat 21 sampai 28 yang berbunyi, Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Pada hari Sabat, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat mereka ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru disertai dengan kuasa? Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka taat kepadanya." Lalu segera tersebarlah kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, di era modern ini, saat keterbukaan informasi begitu luasnya, tidak sulit untuk mengetahui tentang siapa Tuhan dan bagaimana karya-karyanya. Sejarah perjalanan bangsa-bangsa menuntun kita untuk melihat betapa besar karya Tuhan di tengah dunia ini. Meskipun demikian, pengetahuan tentang Tuhan tidak cukup untuk membuat kita mampu menikmati, menanggapi, dan merespon kebaikan Tuhan itu secara tepat. Orang beriman harus berolah diri untuk menemukan inti dari karya Tuhan, yakni kasih. Kasih itulah yang menjadi alasan dan tujuan Tuhan mengkaryakan berbagai hal dalam hidup manusia. Orang beriman perlu untuk masuk dan menyelami kasih Tuhan, sehingga dimampukan untuk merespon, menanggapi dengan pilihan-pilihan sikap iman yang tepat. Saudara-saudara, dalam bacaan Markus kita saat ini, cerita orang yang kerasukan roh jahat di rumah ibadat sedikit banyak bertentangan dengan pandangan sebagian orang yang melihat rumah ibadat sebagai tempat yang tidak terjamah oleh kuasa kegelapan. Yang lebih mencengangkan adalah bahwa roh jahat yang merasuki ternyata juga tahu akan Yesus. Di sini Yesus hendak menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang Allah tidaklah mencukupi untuk bertahan dari kuasa kejahatan. Orang-orang yang rajin di rumah ibadah dan tahu berbagai hal tentang beriman tidak otomatis memiliki
kekebalan terhadap godaan serta gangguan yang secara ekstrim ditunjukkan melalui roh jahat yang merasuki manusia. Gangguan dan godaan itu juga bisa berwujud hal-hal lain yang sudah tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Misalnya, godaan uang, godaan kedudukan, godaan ambisi, godaan untuk saling menjatuhkan, dan lain-lain. Namun di sini Yesus mengajarkan bahwa pengetahuan tentang Allah harus dibarengi dengan kasih yang mewujud agar orang beriman benar-benar mampu mengenal Allah. Segala laku rohani dan pembelajaran tentang Allah harus disertai olah diri untuk memahami kehendak Allah serta berjuang untuk mewujudkannya. Tuhan Yesus tidak menganggap penting pengetahuan roh jahat itu terhadap dirinya. Yesus melihat karya dari roh jahat yang tidak selaras dengan kehendak Allah. Pun demikian dengan hidup beriman, ketaatan dan pengetahuan tentang Allah tidak dinilai oleh Allah ketika laku kehidupan tidak mencerminkan Allah. Maka sudah sepatutnya orang beriman berolah diri, mewujudkan kasih dalam kehidupan dan bagi sesama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup di saat sekarang ini, ada banyak hal yang memiliki dua sisi, yang seolah berseberangan namun tak dapat dipisahkan. Ya, media sosial, teknologi, dunia digital, dan masih banyak hal lain menjadi dua sisi mata yang dihidupi oleh umat. Perkembangan ilmu pengetahuan tidak bisa dielakkan dan pasti merembes bahkan membanjiri kehidupan orang beriman. Maka sudah bukan saatnya berdebat tentang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Misalnya, boleh tidak persembahan transfer, membaca Alkitab melalui HP, dan sebagainya. Yang lebih penting adalah menanamkan pengelolaan kemajuan ilmu pengetahuan itu dengan kasih, sehingga menghasilkan sikap yang bertanggung jawab. Kita diajak untuk merefleksikan panggilan kasih Tuhan yang dikumandangkan dalam kehidupan bersama, sehingga setiap hal yang dipergunakan menjadi sarana untuk mewujudkan kasih. Mempergunakan HP, gadget dengan bijak bisa menjadi sarana untuk menyebarkan kebaikan dan kasih Allah. Menggunakan uang digital, uang yang ada di aplikasi-aplikasi HP untuk persembahan juga menjadi media untuk mengucap syukur. Nah, saudara-saudara, di sini gereja kita, semua orang beriman di dalamnya diajak untuk berolah diri, merasakan, menghayati, kemudian merayakan kasih Tuhan dalam hidup bersama. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat berdiri, bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, menyerahkan segala pergumulan, segala apa yang menjadi momotan hidup, pikiran, dan hati kami. Kami serahkan keluarga demi keluarga. Kami serahkan isi anggota keluarga, dari anak-anak, dewasa, orang tua, kasepuhan. Kami doakan juga warga jemaat yang lemah iman, berilah cambuk kekuatan dan semangat. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit, lemah badan, kiranya Tuhan menguatkan. Kami juga berdoa untuk pekabaran Injil yang berlangsung di muka bumi, baik melalui sekolah Kristen, toko buku Kristen, rumah sakit Kristen, lembaga bebadan Kristen. Berkatilah. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, pemimpin bangsa, lebih-lebih pada masa kampanye saat ini. Tuhan berkati menjelang pesta demokrasi tanggal 14 Februari nanti, Tuhan memberi kekuatan agar bangsa, negara, dan rakyat Indonesia tetap dapat menjaga persatuan dan kesatuan meski terdapat banyak perbedaan. Doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Dengan dasar kita hendak mengaturkan persembahan dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 335, Manusia yang Meluku. Manusia yang meluku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar. Akhirnya padi tumbuh menghijau dan mekar. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari kami yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan ini suatu berkat bagi pelayanan dan keadilan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 341, Kuasamu dan Namamu-lah. Kuasamu dan Namamu-lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam, mestilah busuk dipendam, Supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar, berbuahlah buah yang tumbuh besar. Teladan sudah kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu kau terima kuasamu. bagian kami tak lebih seperti segenggam benih, Melintas kubur yang gelap, agar kelak kan menetap bersamamu di Firdaus gemerlap. Mari kita hundur dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.